Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Pratiwi, saya co-founder dari Ladang 5. Ladang 5 sendiri berdiri sejak tahun 2013 dan sehingga kini. Sebagai salah satu pionir makanan sehat berbasis singkong di Indonesia, visi kami adalah untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Produk utama kami adalah tepung singkong serbaguna, dan kini karena kami bermitra tani dengan petani sayur organik, kami menghasilkan aneka mie sayur, pasta, premix, dan cookies sehat. Menggunakan bahan lokal dan bahan berkualitas, kami ingin membawa konsep makanan sehat ke seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai finance, khususnya tentang mengelola arus kas. Apa sih arus kas itu? Arus kas itu adalah saya sebut sebagai cash flow. Bagaimana transaksional yang kita dapatkan dari hasil kita menjual sebuah barang atau jasa. Untuk pengusaha pemula, upayakan untuk memisahkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan, sehingga Anda bisa melihat dan memantau berapa banyak pendapatan yang Anda terima dan berapa banyak pengeluaran yang Anda lakukan setiap bulannya. Upayakan pula membuat laporan arus kas, baik arus kas masuk, di mana arus kas masuk adalah menghitung berapa banyak pendapatan yang Anda dapatkan dari menjual atau melakukan jasa Anda. Dan lanjutkan dengan membuat laporan arus kas keluar, di mana arus kas keluar berisi tentang biaya-biaya operasional, biaya-biaya yang Anda keluarkan selama bisnis Anda berjalan. Dalam memantau pertumbuhan bisnis, pegangan saya tidak hanya mengenai revenue, omset, atau profit. Satu hal yang perlu Anda pegang adalah cash in hand atau uang yang Anda pegang. Siapa tahu bisnis Anda bertumbuh tetapi Anda tidak memegang uang sama sekali, atau bisnis Anda bertumbuhnya lambat tetapi uangnya cukup melimpah. Karena ibarat oksigen, cash itu adalah yang dapat membantu Anda untuk mendukung pertumbuhan bisnis Anda. Tubuh membutuhkan oksigen untuk menjalankan fungsi organ-organ secara sempurna. Begitu juga dengan cash. Dengan Anda mengelola arus cash, Anda bisa melihat dan memantau bagaimana pertumbuhan bisnis Anda. Karena cash itu seperti oksigen, oksigen dapat membantu tubuh kita untuk menjalankan fungsi organnya dengan baik. Begitu juga dengan cash. Buat saya, cash is the king, di mana cash di dalam perusahaan dapat membantu perusahaan untuk bisa terus tumbuh. Ibarat manusia bisa tumbuh besar, tapi ketika dia kekurangan oksigen, tubuhnya pun tidak sempurna. Begitu juga ibarat perusahaan Anda. Dari belajar mengelola arus kas, Anda bisa menentukan target. Berapa banyak target pengeluaran Anda tiap bulan, dan berapa besar target penerimaan Anda tiap bulannya. Sehingga Anda akan menemukan situasi di mana Anda bisa mendapatkan balancing. Lebih besar pendapatan dan lebih sedikit pengeluaran, atau di kondisi Anda bisa-bisa pendapatannya dan pengeluarannya sama besarnya. Ketika Anda berhasil mempelajari tentang mengelola arus kas, Anda bisa masuk ke strategi berikutnya, yaitu strategi bagaimana membesarkan perusahaan atau bisnis Anda. Apakah kebutuhan Anda? Apakah saat ini Anda membutuhkan dana lebih? Untuk apa? Marketing? Membeli alat-alat baru? Modal kerja? Semua itu sangat bisa ditentukan ketika Anda sudah mengetahui kebutuhan Anda dan bagaimana posisi cash Anda. Apabila bersifat sementara, contohnya nih, modal kerja, lebih tepat dan lebih baik jika Anda bisa berhasil mengelola melalui cash flow Anda sendiri. Namun, apabila bersifat jangka panjang, kita ambil contoh membeli alat atau biaya investasi, kita bisa memilih strategi pendanaan yang lain, contohnya melalui investor atau melalui pinjaman. Baik pinjaman kepada bank, pinjaman kepada investor, atau banyak macam pembiayaan lainnya. Balik lagi, semua alternatif pendanaan bisa kita tentukan apabila kita telah berhasil mengetahui posisi cash flow kita. Apabila kita berhasil mempelajari kebutuhan dan arus kas kita di perusahaan. Balik lagi, alternatif pembiayaan dapat kita tentukan setelah kita menemukan strategi yang tepat dalam memanage cash flow kita. Bagaimana kondisi perusahaan kita, bagaimana kondisi cash flow kita. Nah, semangat kan untuk terus belajar?